Halo anak-anak, apa kabarnya? Sekarang Pak Anto akan mengajarkan tentang mata pelajaran geografi. Ya, tentunya anak-anak sekalian sudah tahu ya, geografi itu seperti apa. Oke, kita akan belajar dulu dari geografi itu tentang wilayah. Sekarang ini kita berdiri di wilayah Indonesia. Ya, wilayah Indonesia itu memiliki iklim tropis. Ya, anak-anak tahu toh iklim tropis ya. Kemudian dari wilayah itu, Pak Anto akan mengajarkan ada beberapa konsep wilayah dan tata ruang. Ya, konsep wilayah dan tata ruang kita lihat di sini ya. Nah, ini konsep wilayah dan tata ruang. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam tentang wilayah dan tata ruang, kita bicara dulu tentang wilayah. Apa sih yang disebut dengan wilayah itu? Wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang teritorialnya dibentuk dengan daerah-daerah yang lain berdasarkan karakteristik dari daerah tersebut. Gitu ya. Jadi wilayah itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ini wilayah ya seperti kita ini sekarang ada di wilayah Indonesia ya. Nah, sekarang dari wilayah tersebut kita bagi lagi anak-anak. Wilayah itu dibagi menjadi dua, yaitu wilayah fisik dan wilayah non-fisik. Ya, fisik dan non-fisik. Baik, sekarang kita akan bahas satu-satu mengenai wilayah fisik dan non-fisik ini. Wilayah fisik ya, itu adalah wilayah yang terbentuk karena ada iklimnya, flora dan fauna. Itu yang membedakan wilayah itu disebut wilayah yang karakteristiknya fisik. Seperti itu ya. Jadi kita untuk membedakan wilayah ini yang fisik dan non fisik ini kita lihat dari iklimnya, floranya dan faunanya. Oke, kemudian kita lanjut lagi adalah wilayah non fisik. Nah, contoh apa toh wilayah non fisik? Contohnya kawasan pemukiman ya. Di situ ada pemukiman kumuh ya. Ini kita lihat pemukiman kumuh dan juga ada pemukiman elit. Nah, jadi yang dilihat karakteristiknya adalah masyarakatnya, yang kumuh dan yang elit, gitu ya. Oke, sekarang dari wilayah tersebut kita belajar lagi mengenai tentang lokasi, daerah, dan kawasan. Yang pertama kita akan bahas mengenai lokasi. Oke, ya. Lokasi itu adalah tempat terjadinya suatu peristiwa. Ya, jadi lokasi itu adalah tempat terjadinya suatu peristiwa. Oke. Kemudian kita bahas lagi mengenai daerah. Daerah itu adalah suatu wilayah yang teritorialnya itu memiliki batas administratif. Batas administratif ya atau batas kewenangan. Contoh, kalau kita ini di sini kita termasuk di wilayah Solo contohnya. Nah, batasnya Solo itu kita anggap sampai Solo Selatan itu ada di daerah Solo Baru ya. Itu batas kewenangan administratifnya dari Kota Solo ya. Di utara contohnya di situ ada daerah dekat Mojosongo ya. Mojosongo Utara itu sudah milik dari Karanganyar. Kan itu ya. Yang selatan Solo Baru sudah milik Sukoharjo. Nah, itulah batas-batas wilayah yang dibedakan, yang dikuasai itu secara administratif. Gitu ya. Sekarang kita bicara mengenai kawasan. Ya. Anak-anak tahu enggak yang dimaksud dengan kawasan? Oke, ada yang tahu? Oke, Pak Anto jelaskan ya. Kawasan itu adalah suatu wilayah. Suatu wilayah yang dibentuk berdasarkan tujuan tertentu. Ya, jadi ada kawasan itu memang dibentuk karena tujuan tertentu. Contoh, itu kawasan hutan lindung ya. Jadi beserta flora dan faunanya itu dibentuk karena ada tujuan tertentu. Kata kuncinya adalah tujuan. Ya, kata kuncinya adalah tujuan. Kita bicara mengenai contoh kawasan industri. Nah, anak-anak tahu ya kawasan industri. Nah, kawasan industri dibentuk untuk suatu tujuan. Tujuannya adalah di mana kawasan itu terdiri dari pabrik-pabrik, industri-industri ya. Jadi tidak boleh pertanian ada di kawasan industri, begitu juga sebaliknya.
Gitu ya. Kemudian contoh lagi kawasan pemukiman misalnya. Gitu. Di kawasan pemukiman itu hanya boleh ada rumah tinggal saja. Tidak boleh ada pabrik di situ atau pertanian di situ, karena di situ adalah kawasan untuk dihuni pemukiman, perumahan, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya kita bicara mengenai wilayah, ya. Wilayah kita bedakan menjadi wilayah formal. Itu, ya. Wilayah formal adalah wilayah yang dibentuk berdasarkan keanekaragaman wilayah. Itu, ya. Jadi wilayah formal itu adalah wilayah yang dibentuk berdasarkan keanekaragaman wilayah tersebut. Kita ambil contoh. Ambil contoh misalnya apa ya? Wilayah pegunungan, ya wilayah pegunungan. Nah, wilayah pegunungan itu di mana di situ terdapat gunung-gunung pasti, ya. Maka disebut itu wilayah formal, gitu ya. Contoh lain apa? Misalnya kita lihat wilayah pertanian, ya di situ ada pertanian semua. Dan tidak mungkin di wilayah pertanian itu ada misalnya pabrik atau apa, itu tidak mungkin karena di situ dibentuk satu kawasan wilayah hanya untuk pertanian. Oke. Kita lihat, lanjut lagi tentang wilayah formal. Ciri-cirinya, ya, ciri-cirinya anak-anak. Ciri-cirinya dari wilayah formal itu adalah ada dua cirinya. Yaitu ciri-cirinya homogen dan statis. Ciri-ciri wilayah formal itu ada dua ya, anak-anak, homogen dan statis. Jadi wilayah formal itu punya dua ciri-ciri, homogen dan statis. Ya. Kita bahas dulu. Apa sih yang dimaksud dengan homogen? Homogen itu adalah keseragaman, ya. Jadi seragam, ya. Wilayah itu memiliki keseragaman. Contoh tadi, gunung tadi, ya. Jadi kalau yang namanya wilayah formal itu yang homogen itu adalah seragam. Jadi wilayah pegunungan ya di situ gunung, 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 gunung dan gunung, kan gitu ya. Kalau wilayah pertanian ya di situ ada pertanian, pertanian dan pertanian, gitu ya. Jadi memiliki keseragaman. Yang kedua adalah statis. Ciri-cirinya adalah statis. Nah, statis itu lebih ke wilayah tersebut tetap dalam jangka waktu yang lama. Jadi wilayah itu mempunyai ciri yang tetap dalam jangka waktu yang lama. Contoh, kita tadi bicara pegunungan ya. Nah, pegunungan itu dari 100 tahun yang lalu sampai hari ini ya tetap pegunungan namanya. Bener kan? Tetap pegunungan, ya karena gunung itu tidak bisa berpindah-pindah, maka disebut itu statis, gitu ya, anak-anak ya. Anak, tadi Pak Anto sudah menjelaskan tentang wilayah formal. Sekarang kita bicara tentang wilayah fungsional, ya, wilayah fungsional. Coba kita lihat di sini, wilayah fungsional. Wilayah fungsional itu adalah fungsi suatu wilayah terhadap wilayah lain. Jadi wilayah tersebut berfungsi untuk atau terhadap wilayah-wilayah lain di sekelilingnya. Itu yang disebut adalah wilayah fungsional. Nah, kita contohnya itu kita anggap Jakarta ya. Ya, anak-anak ya, kita pikirkan Jakarta ya dengan hiruk-pikuknya Jakarta. Oke. Kita perbandingannya Jakarta dan Kota Depok. Ya. Jakarta itu disebut sebagai wilayah fungsional. Karena kenapa? Karena Jakarta mempunyai fungsi untuk pusat lapangan pekerjaan bagi Kota Depok. Nah, kita bicara dua kota ya, Jakarta dan Depok. Jadi Jakarta itu memiliki fungsi menjadi pusat lapangan pekerjaan bagi Kota Depok. Karena Jakarta memiliki pertumbuhan ekonomi lebih besar daripada Kota Depok. Ya, itulah yang kita maksud sebagai wilayah fungsional. Sekarang kita akan melihat ciri-ciri. Ciri-ciri dari wilayah fungsional itu adalah yang pertama, heterogen. Yang kedua adalah dinamis. Ya, kita bahas dulu mengenai yang heterogen. Heterogen itu berarti keragaman. Ya, keragaman. Jadi Jakarta itu adalah kota yang dengan Depok itu kan berbeda ya. Nah, jadi Depok kota kecil, Jakarta kota lebih besar. Maka karena berbeda itu disebut beragam. Ya, disebut beragam. Oke. Yang pastinya kondisi dari kedua kota tersebut pasti berbeda. Oke, kita lihat ini video ini.
Inilah video tentang hiruk-pikuknya kota Jakarta. Seperti ini. Kita lihat. Nah, Jakarta ini begitu hiruk-pikuk, begitu banyak lapangan pekerjaan, pusat perbelanjaan, mal-mal begitu banyak. Ya, kita lihat di sini. Oke, sekarang kita bandingkan dengan kota Depok. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini kota Depok. Nah, kota Depok, kota yang lebih kecil daripada Jakarta. Ya, dia tidak memiliki pusat belanja lebih banyak. Ya, mungkin kantor-kantor juga lebih sedikit daripada kota Jakarta. Lihat kondisi kota Depok. Ya, itulah yang dimaksud dengan heterogen. Jadi perbedaan antara Jakarta dan Depok itu yang kita sebut dengan heterogen. Kemudian ciri-ciri yang kedua dari wilayah fungsional ini adalah dinamis. Ya, wilayah fungsional selalu dinamis. Oke, contoh kita lihat Jakarta. Ya, lihat sekarang sangat begitu maju. Ya, jadi mereka memiliki berkembang pesat. Anak-anak mau juga menyaksikan tentang Jakarta Tempo dulu? Kita lihat ya. Ini Jakarta Tempo dulu. Ya, ya kelihatan ya. Jakarta Tempo dulu begitu sepi, begitu tidak banyak mal-mal ya, masih terlihat sepi sekali gitu. Ya, beda dengan Jakarta sekarang. Maka disitulah yang kita sebut adanya kedinamisan. Ya, salah satu ciri-ciri dari wilayah fungsional adalah dinamis. Demikian pelajaran geografi pada hari ini.